Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudihi khususan Sayyidina Abu Bakar Umar wa Utsman Ali sallallahu Fatimah Zahra Sayyidati Jilani wa Azariyum Syafi'an Nabi Maliki Hambali Nabi Rabi Jamil bukan hadisin wal Qur'an wal mubassirin bi masarikil ardi la magharibiha Sayyidina Muhajir Ahmad Isa Bakim Qaddam Muhammad Wali Surya Pura Ajmain Sumailar arwahi walidina mahatina wa ajdadina masyayina wa jami'il muslimina muslimatan Allah ya ghafiru lahum wa yarhamu yuli darajatimil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ila imamil muallif rahimahullah Allah Ta'ala wa adaman nafa biulum bidarainya minaqala. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman ya 95 ya, pasal ya di sana. Arkanu zaisolati tis'ata asar panwi wa kabbir wa qiyamu man qadar. Fatihatul kitabiyah hadzal Qur'an mubasmila murattalan summarkaan ma'atuma ninati wa atadil biha wasjud biha wajlis biha wasjud biha wahya sukunu baina harkataini biqadri tasbihin minal labzaini waqun akhiran waqti bit tasahudi fihi kaza salli ala Muhammadi wa ba'daha sallim wa kun murattiban summatil azkari haitsu tundaba. Ya, lanjutan bacaan kita sampai kepada rukun yang keempat ya. Gitu, kemarin rukun pertama dalam sholat nih yaitu ya niat dan takbiratul ihram. Nah, terus yang ketiga diri ya man qadar tuh. Nah, kemudian yang keempat nih ya Fatihatul kitabiyah hadzal Qur'an mubasmilan murattilan sumarkaan. Ya, gitu. Ya, baca Fatihatul Kitab ya haza wahai saudaraku ini ya Al-Qur'an ya mubasmilan dengan bismillah murattalan tertil bacanya sumarkaan kemudian habis itu baru rukuk kita ya. Ya, lanjutan nih. Ar-rabi'u qira'atu Fatihatul Kitab. Yang keempat, rukun salat yang keempat yaitu membaca Fatihatul Kitab. Hifzon baik secara hafal ya dihafal au talqinan atau dibacain ya kita nggak hafal ya ada orang bacain sama kita jadi ya atau di kaset ya kita setel kita ngikutin gitu ya jangan kasetnya aja gitu katanya bahasa kitanya enggak jadi artinya tuh ya nah, talqinan itu dibacain gitu ya jadi ada orang baca nih baca Fatihah nah kita ngikutin jadi ya kalau nggak hafal nah atau kaset kita setel gitu ya nah ikutin tuh bacaan Fatihah jadi tuh ya talqinan au nazran fil mushafi atau lihat di mushaf pegang ya pegang Quran gitu ya mushaf tuh ya gitu au nahwi zalik atau yang lainnya dah walau biwasitati sirajin liman fi zulmatin ya sekalipun dengan ya perantaraan lampu ya yang sholatnya di tempat yang gelap ya pakai lampu ya terang kelihatan baca itu ya fi kulli rakaatin pada setiap rakaat baca Fatihah
sirriyatan kanati sholatu au jahriyatan, baik sholat sir atau sholat jahar, ya kayak zohor asar kan sir, nah ya jahar ya maghrib isya subuh tuh ya. Imaman kanal musolli au makmuman, yang sholat itu baik si imam atau makmum tetap baca Fatihah. Jadi imamnya baca, makmum tetap baca. Au munfaridan, atau sembahyang sendiri kita ya tetap baca Fatihah. Li khabari sahihaini, karena berdasarkan hadis sahih ya, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, enggak satu salat bagi orang yang tidak baca Fatihah Qur'ul Kitab, enggak baca Fatihah. Ya. Naam, akan tetapi al-masbuku bi jami'iha au bi ba'diha ya yahtamiluha anhu imamuhu gitu ya. Nah, akan tetapi si masbuk nih baik masbuk keseluruhan ya, artinya kita masbuk nih yang dapetin imam dalam keadaan ya ruku gitu ya. Nah itu, atau ba'diha, atau sebagian masbuk bagian, artinya imam belum ruku ya, kita dapetin tuh. Nah ya tahammaluha anhu imamuhu, maka yang menanggung tuh Fatihahnya itu imamnya. Kullan au ba'dan, baik seluruh Fatihah atau sebagian Fatihah. In kana ahlan lit tahammuli, kalau si imamnya itu ahli, artinya orang yang berhak untuk menerima menanggungnya. Artinya yang berhak untuk menanggungnya ya, yang sholatnya punya wudu atau juga yang ya udah dewasa gitu ya. Nah itu tuh ya, ahlan litahamuli. Faya haza ail musalli ikra'an ya gitu, bacalah ya. Wiya albil Fatihah, dengan Fatihah fi sholatika, dalam sholat kamu, hala kaunika, hal keadaan kamu, mubasmilan murattilan, yaitu baca bismillah dan tertil. Ya, lianna bismillahirrahmanirrahim ayatun minha, karena bismillah itu satu ayat dari Fatihah. Bahkan wamin kulli suratin, bahkan setiap surah ya, itu bismillah itu katanya satu ayat dari setiap surah. Ini pendapatnya, illa bara'ata, kecuali surat bara'ah ya, surat taubat. Fatukrahu bi awaliha, maka makruh membaca bismillah pada awalnya ya. Surat apa tuh ya, surat taubat nih gitu ya. Watu sanu fi asna'iha, dan disunatkan baca bismillah kalau tengah-tengah surah taubat nih ya, kama qalahu Ramli, sebagaimana mengatakan ini oleh Imam Ramli. Ini pendapat Imam Ramli. Jadi menurut Imam Ramli ya, baca bismillah pada surat taubat itu di awal, di permulaan itu makruh. Nah kalau di tengah, nah itu berarti sunnah katanya. Nah, autuhramu bi awaliha, atau pendapat yang lain haram di awalnya nih. Di awal surat taubat ya, kita membaca surat taubat, baca bismillah, itu ya yang mengatakan tuh haram. Watu krahu bi asna'iha, makruh kalau di tengahnya. Kama qala Ibnu Hajarin, ini sebagaimana pendapat Ibnu Hajar. Jadi menurut Ibnu Hajar, baca surah ya taubat di awalnya kita mulainya dengan bismillah itu hukumnya haram. Nah ya di tengah ya kita baca bismillah itu makruh. Kalau Imam Romli tadi ya itu makruh di awal, di tengah sunnah gitu. Nah ya, nah gitu ya, Ibnu Hajar wa Ibnu Abdul Haqi wa Syekh Khatib, dan juga pendapat Abdul Haq dan Syekh Al-Khatib tuh ya, Imam Sarbini ya, tuh ya, ini pendapat ini gitu. Jadi kalau menurut Imam Romli hanya makruh di awal. Nah kalau Imam Ibnu Hajar nih itu haram gitu ya. Ya memang antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar ini pendapatnya selalu ada ya perselisihan ya gitu ya pendapat. Nah ya buat kita mana yang lebih kuat
Nah ya, menurut penelitian para ulama ya, itu pendapat Ibnu Hajar lebih kuat dibanding dari pendapat Imam Romli gitu ya. Nah itu. Fa'in ajazta fiha lazimaka qiraatu qadriha. Ya, jika kamu nggak mampu tuh baca Fatihah, maka wajiblah kamu itu membaca kadarnya. Ya, kadar Fatihah bisanya seapa? Min baqiyatil Quran, dari seluruh Quran. Walau mufarraqan, sekalipun berpisah-pisah. Alal mu'tamadi, ya menurut kaul mu'tamad. Jadi kalau kita nggak bisa nih, nggak bisa baca Fatihah keseluruhannya, nah maka wajib kita baca yang kita bisa tuh dari Al-Quran. Apaan yang kita bisa gitu ya, seukuran ya ayat Fatihah tuh ya. Nah 7 ya ayat tuh gitu ya, sekalipun ayatnya tuh beda-beda ya, bisa-bisa gitu ya. Nah itu. Iya boleh gitu ya, kalau memang nggak bisa ya, nggak bisa baca Fatihah ya, umpama 7 ayat tuh, nah baca umpama Bismillahirrahmanirrahim bisa, nah kemudian sono alhamdulillah nggak bisa terusnya ya, dibisanya sono lagi qul huwallahu ahad gitu ya, kan itu 2. Dan nggak bisa lagi terus ke sono, apaan yang dibisa? Tabat yada abil lahabi watab gitu ya. Nah, itu kan udah berapa tuh kan gitu ya. Jadi ya surah-surah yang dibisa dah gitu ya. Nah, bacaannya, nah itu wajib baca katanya gitu ya. Nah tuh ya. Nah wajib tuh baca kadarnya tuh min zikrin au du'ain ya gitu. Wa in ajazta an zalika, kalau nggak bisa semua tuh dari Quran ya, aidon lazimaka qadruha min zikrin au du'ain, wajib baca sekadar Fatihah tuh 7 ayat, yaitu dengan dari zikir atau doa ya. Zikir apaan yang bisa? Subhanallah walhamdulillah gitu ya. Nah tuh baca gitu ya, yang penting cukup 7 ayat gitu ya, atau doa. Wa yajibu kaunuhu sab'atu anwa'in, maka wajib kalau zikir tuh 7 macam gitu ya. Wa yu'tabaru ya ta'alluqud doa bil akhirati, yang dianggap tuh doa baca itu doa yang ada urusannya sama akhirat gitu, doa ya, jangan doa yang urusannya dunia ya, urusan akhirat nih gitu. Nahu sumpama Allahumma arhamni gitu ya, nah wasamahni wardo'anni gitu. In arafa zalika, jika dia tahu tuh baca Allahumma arhamni, ya Allah berikan rahmat pada saya, wasamahni ya samaha ya lapangin saya, wardo'anni dan redoin saya gitu ya. In arafa zalika. Wa illa, kalau enggak ada bidoa idunyawi, boleh dia datengin baca dengan doa duniawi. Nahu seumpama Allahumma rzuqni zaujatan hasanatan au wazifatan, ya Allah berikanlah kepada saya istri yang cakep kan itu, atau juga kerjaan yang baik gitu ya. Itu kan urusan dunia ya, minta bini kan itu, minta kerjaan itu ya. Nah tuh ya. Nah wajibu ayakuna bil arabiyati, maka wajib dengan bahasa Arab gitu, jangan bahasa Indonesia. Nah fa'in ajaza anha, kalau dia nggak bisa juga bahasa Arab, tarajjama, hendaklah diterjemahin ya, artinya pakai bahasa Indonesia. Tadi kan Allahumma rzuqni zaujatan hasanatan tuh ya, itu kan bahasa Arab. Nah sekarang bahasa Indonesianya kita itu, ya Allah berikanlah kepada saya istri yang cakep kan gitu ya. Nah itu terjemahannya ya. Bi ayyi lugatin sa'a, dengan bahasa apa aja ya. Ya kita bisa bahasa Indonesia kayak bahasa Indonesia, nah orang Inggris bahasa Inggris gitu, nah orang Jawa bahasa Jawa dah gitu. Ya gimana tuh orang Jawa minta gitu ya, nah bahasanya tuh ya, nah gitu ya. Ayyi lugatin sa'a ya sa'a
Wa yajibu terjamatul muta'alliqu bil akhirati, wajib ya pakai terjemahnya dengan yang ada hubungannya dengan bahasa ya, dengan apa tuh yang hubungan dengan akhirat gitu ya. Ya ala arabiyatin, atas bahasa Arab, ghairahu yang lainnya tuh gitu. Fa'in lam ya'rif khairal muta'alliq bid dunya, kalau dia nggak tahu tuh doa kecuali yang hubungannya dengan dunia doangan, dengan akhirat nggak bisa, atawihi maka kerjain, wa ajza'u maka cukuplah katanya gitu ya. Habis nggak bisa ya dengan urusan akhirat, nggak bisa dengan urusan dunia gitu. Jadi gitu ya. Fa'in ajaza anjami imazukira, kalau dia nggak sanggup keseluruhannya tuh, kayak doa bahasa Arab nggak bisa, terjemahannya nggak bisa ya, yang urusan dunia urusan akhirat nggak bisa, nggak tahu, urusan dunia juga nggak. Nah sekarang semuanya mazukir, waqafa biqadril fatihati wa ujuban, maka dia aja dah, diri aja nggak baca apa-apa, sekedar lamanya baca Fatihah, wajib tuh ya. Ini orang yang baru masuk Islam dan nih ya gitu ya, nggak bisa. Nah gitu ya, biarin dah, diri aja dah. Kadang kalau baca Fatihah tuh ya 7 ayat berapa detik gitu ya. Nah gitu ya. Nah gitu ya, wujuban. Wala yajibu alaihi tahriku lisanihi, nggak wajib dia tuh menggerakkan lidahnya. Bihilafil akhras, beda kalau orang yang gagu. Allazi tara'a kharsuhu, yang terjadi kegaguannya tuh ya. Nah ya, jadi kalau gagu tuh gerakin lidahnya gitu. Nah kalau kita yang nggak gagu udah diam aja gitu ya. Nah gitu ya. Wala yutarajjamu anil fatihati, jangan diterjemahkan Fatihahnya tuh ya. Gitu ya, nggak bisa baca Fatihahnya karena terjemahannya ya gitu ya, segala puji bagi Allah kan gitu ya, gitu ya. Nah gitu ya. Nah wala yutarajjamu tuh ya bil anil Fatihah, wala an baqiyatil Quran, dan juga yang lain Quran itu iza kana badalan anha, kalau sebagai ganti dari Fatihah. Wihilafit takbir indal ajzi, beda kalau takbir nggak bisa pakai bahasa Arab, boleh dengan terjemahannya Allahu Akbar, nggak bisa. Nah jadi bisa terjemahannya apa, Allah Maha Besar gitu ya. Indal ajzi anil arabiyati, nggak bisa dengan bahasa Arab. Fayatarad jamu anhu, maka dia terjemahkannya tuh ya dengan bahasanya dah. Kama fil Bajuri, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Bajuri ala Muhammad Qasim wa Sarhil Asli, dan sarah asalnya gitu ya. Nah itu ya, jadi kalau nggak bisa tuh Fatihah sama sekali, diri aja dah selama ukuran ya baca Fatihah gitu ya. Nih ya, nih rukun yang keempat daripada rukun salat tuh, baca Fatihah. Wal khamisu, dan yang kelima ya, rukun salat yang kelima ya, ar-ruku'u, yaitu ruku ya. Wa akmaluhu, ya ruku yang sempurna, lil qaimi, ya buat orang yang salatnya diri, arba'atu asya'a, yaitu 4 macam. Mana? Al awwalu taswiyatu zuhri, yang pertama lurusin dia punggungnya, wal unuki, dan tengkoknya, lehernya. Jadi antara leher dia apa tuh belakang ya, punggung, waroksi, dan kepala. Wihai sutasiru kalau hin wahidin, sehingga menjadi seperti ya satu garis, satu apa tuh papan yang lurus gitu. Yang satu min nuhasin, baik dari tembaga gitu, la iwaja pihi, enggak bengkok. Jadi kalau kita bayang diri, jadi giliran apa tuh yang sempurna dipunya apa tuh ya rukuknya, nah itu ya berarti lurus antara pala tengkok kita gitu sama punggung kita lurus ya gitu, kayak siku-siku dah
ya gitu kan ya, kalau siku kan gini tuh ya kemari, nah ya lurus nih, jadi nggak pala ke bawah banget atau palanya dongak gitu ya, nggak begitu ya, jadi dengan nah lurus tuh gitu ya, ada ya itu yang sempurna. Udah ya. Wasani yang kedua, nasbur rukbataini, menegakkan dua lutut. Ya, lutut kita biar tegak gitu, jangan nengkeng ke belakang atau ke depan. Asal isu yang ketiga, ya qabaduhuma bil kafaini, memegang dua lutut itu dengan telapak tangan, pegangin gitu ya. Warabi'u yang keempat, tafriqu asabihi lil kiblati tafriqan wasatan. Yang keempat, merenggangin jari-jarinya menghadap kiblat, itu tafriqan wasatan ya, kerenggangan yang sedang gitu ya. Jadi jangan begini, ini kan ya enggak ya, biasa lah, renggang aja biasa normal gitu ya. Gitu. Itu buat orang yang diri. Ya, jadi kalau diri gitu, nah ya tinggal dipunya lututnya tegak gitu, pegangin dengkul gitu ya, nah gitu ya. Nah, wa akmaluhu lil qaidi, sekarang ruku yang sempurna buat orang yang sholatnya duduk. Apa tuh? Muhazatu jabahatihi mahalla sujudihi, yaitu ya berjurusan ya dipunya jidatnya ke tempat sujudnya, min ghairi musamatin, tanpa tersentuh gitu ya. Nah tuh ya, wa illa kalau enggak kana birrahati batinil wa illa kana sujudan gitu ya. Nah ya la ruku'an ya, jadi kalau tuh menyentuh tuh tempat sujud maka itu dikatakan sujud, bukan ruku gitu ya. Jadi kalau kita sembahyangnya duduk, nah jadi ya betulan jurusan tuh ya, ya jidatnya tuh jidat kita itu di depan mana ya, tadi mana dia ya, mandi ya dulu. Nah gitu ya, silang bisa rukuan tuh ya. Jadi untuk sujud nih yang duduk gitu ya, jadi berbetulan jidatnya itu ke tempat sujudnya gitu, tanpa menyentuh tempat sujud. Nah kalau menyentuh itu namanya sujud, bukan ruku gitu ya. Nah itu buat orang yang duduk tuh yang sempurna begitu. Wa aqalluhu, sekurang-kurangnya ruku lil qaimi ya. Nah lil qaimi buat orang yang diri, ayyan haniya qadra wusuli rahatai mu'tadilil harakati rukbataihi yakinan. Sekurang-kurangnya ruku buat orang yang sholatnya diri nih, kalau tadi kan yang sempurna tuh ya. Nah sekarang yang ya sekurangnya nih nggak sempurna, yaitu buat orang diri itu yang hania ya, dia doyong ya, inhina ya gitu, membungkuk ya, qadara wusuli rahatai, sekedar sampai dua lapak tangan nih roha ya, mu'tadilal kharqi, orang yang normal, artinya yang tangannya nggak kepanjangan atau kependekan gitu ya. Nah rukbataihi, dua lututnya, kalau sampai itu ya ke lututnya itu udah jadi bilangan ruku gitu ya. Itu buat orang yang ya ruku ya, kurang-kurangnya kalau yang diri gitu ya. Nah jadi ya, nah tuh ya sampai nih tangan, kalau nggak sampai ya berarti nggak jadi gitu, bulan ruku masih diri bilangannya. Wal muradu birrohati, yang dimaksud dengan roha di sini batinul kafi khasatan, yaitu perut ya, lapak tangan. Wala yakbi wusulul asabi, nggak jadi ya, nggak satu kalau sampainya jari gitu ya.
gitu ya. Jadi buat orang yang sholatnya ya ruku diri sekurang-kurangnya tadi ya. Jadi kalau kita diri ruku, nah lihat nih, ini kan sampai nih. Tuh ya segini. Ini udah ruku. Kalau bukannya begini, kalau jari kan nih tuh sampai. Ini belum ruku. Ya, baru sampai. Jadi ini pegang tuh sampai. Tuh ya segini. Ini udah jadi ruku. Nah, kalau yang sempurna tadi tuh. Nah, ya, rata kan? Enggak palu gini, enggak begini. Nah, gitu ya. Rata tuh yang sempurna. Gitu ya. Nah, kalau yang duduk gitu ya. Nah, ini jidat kita betul sujud. Itu kan sini. Nah, gitu. Ya. Nah, enggak ngentuk. Kalau ngentuk namanya sujud gitu ya. Jadi enggak cukup loh kalau yang duduk tuh gini begini aja nih. Ya, enggak sampai, enggak jadi. Ya, ini kan enggak jadi jurusan duit. Gitu ya. Nah, ya cuman begini doangan nih, duduk sholat. Ya, gitu sholat nih duduk, rukuk begini. Itu enggak jadi. Ya, gitu. Kita ya. Nah, gitu ya. Berarti juga yang maju ada orang yang sholat dengkul yang maju. Iya, nggak boleh. Iya, ya kan di dengkulnya mak dahan gini. Gitu. Gitu ya. Nah, itu ya, itu sekurang-kurangnya buat orang yang ya, ruku dalam keadaan ya yang sekurang-kurangnya itu diri dalam keadaan rukuknya tuh. Nah, kemudian ya, nah wa aqallu lil qaidi sekurang-kurangnya ruku buat orang yang duduk muhadzatu jabhatihi amama rukbataihi, yaitu berjurusan dipunya jidatnya ya di depan ya dengkulnya. Ya, jadi itu betulan jurusan gitu ya. Jadi biar ada jurusan gitu ya. Nah, dia punya jidat gitu ya. Nah, ya dekat jidatnya tuh gitu ya. Nah. Ya, gitu ya. Ah, ya gitu. Ya, waqal qam ya. Ah, ya, usul rahataini ya. Nah, ini waqalul qaid muhazatu jabati amama rukbataihi. Wa yajibu alla yaqsuda bihi ghairahu faqat. Wajib dia jangan niatnya yang lainnya. Artinya waktu dikerjakan begitu ya niat emang sujud dah gitu ya. Gitu, jangan yang lainnya. Mau ngapain bungkuk begitu. Nah, gitu ya. Wa yusannu ayyakula fihi, disunatkan dia baca tuh dalam rukuknya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi gitu. 5 ruwiya an Uqbah bin Amir, karena apa yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir annahu qala, bahwa ini dia katakan lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim. Ya, begitu turun tuh ayat Quran fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah kamu dengan menyebut Tuhanmu yang agung yang besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah subhana rabbiyal azim pada rukuk kamu. Wa yahsulu akhlus sunnah bimaratin, cukup hasil dengan dasar kesunahan tuh ya membaca tasbih sekali. Wa adnal kamal, sekurang-kurangnya sempurna, artinya belum dianggap sempurna, yaitu 3. Summa ya gitu ya, khamsun kemudian 5, summa sab'un kemudian 7, summa sit'un kemudian 9, summa ihda asar. Nah, kemudian baru 11 tuh ya. Gitu ya, sekurang-kurangnya tuh ya sekali ya, adnal kamal 3 kali. Nah, ya, kemudian 5, 7, 9, 11 baru sempurna gitu ya. Wala yazidu ahadun ala zalika siwal munfaridi, ya, jangan menambahkan dari yang demikian itu seorang pun selain dari dia sembahyang sendiri. Kalau sembahyang sendiri udah tuh segitu paling banyak. Wa imamu qaumin mahzurin radina bitatwil, atau imam kaum yang terbatas yang jamaahnya makmumnya redok ya dipanjangin lama gitu ya. Ya, wa ma'mumuhu ya gitu, dan makmumnya tuh reda. Wa yazidu man zukira, dan ditambahin tuh orang yang tersebut tadi tuh kalau sembahyang sendiri Allahumma laka raka'tu
wa bika amantu walaka aslamtu khosa'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi wa sa'ri wa basyari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Tambahin kalau kita sembahyang sendiri atau kaumnya yang senang ya lama tuh sembahyangnya. Ya, kalau yang jamaahnya senang, bayangnya lama, nah boleh bacain tuh tambahin ya, udah tasbihnya 11, nah tambahin tuh Allahumma laka roka'tu gitu. Tuh ya, kan kalau di Mekah kan lama tuh. Kita sujud lama gitu. Ini kita baca jugaan masih keburu kalau di Mekah. Kalau kita sini baru subhanallahil azimi jugaan udah ya, bangun udah gitu ya, karena imamnya sibuk gitu ya, bukannya jamaahnya yang sibuk, imamnya yang sibuk gitu. Begitu habis assalamualaikum minta salam di jalan dah gitu ya. Nah ya kan mestinya kan tadi kan kalau jamaahnya nih ya, jamaahnya tuh nggak redo ya, dibacanya panjang itu imamnya dosa. Nah kalau ini imamnya ya yang nggak senang bacanya panjang, makmumnya ketinggalan mulu gitu ya, makmumnya belum baca subhana rabbiyal azimi, imamnya udah bangun ya, karena imamnya tuh udah mau ya nggak senang dibacanya panjang ya gitu kan. Di sini yang nggak boleh kan kalau makmumnya iya nggak senang gitu, imam bacanya panjang banget kan gitu, tuh imam gerutu apa makmum gerutu. Nah kalau ini imam yang gerutu gitu, imam yang gerutu, kenapa banyak banget lama gitu dah, satu aja dah gitu ya gitu. Ini banyak kan makmumnya ketinggalan mulu kan gitu ya, imam baru Allahu Akbar ngerokok dia udah sami Allah ya gitu ya. Nah ya terbalik gitu ya. Nah tuh ya tambahin tuh bayang Allahumma laka roka'tu ya Allah, untuk engkau saya ruku, wa bika amantu kepada engkau saya beriman, walaka aslamtu ya kepada engkau, untuk engkau saya menyerahkan diri, khosa'alaka sam'i khusyuklah buat engkau pendengaran saya, wa basari pandangan saya, wa mukhi sumsum saya, wa azmi tulang saya, wa asabi urat-urat saya, wa sa'ri rambut saya, wa basari dan kulit-kulit saya, wa mastaqallat bihi qadami dan apa yang menjadi beban buat ya telapak kaki kami semua lillahi rabbil alamin. Itu semua untuk Allah Tuhan semesta alam tuh ya. Jadi tambahin tuh ya, kalau kita sembahyang diri ya lebih-lebih sembahyang malam ya gitu ya, kita sendiri tuh itu ya biar lamaan rukuknya kan gitu kan. Kalau kita rukuknya lama enak, pinggang kita jadinya ya berasa gitu ya, kayak diurut gitu ya lama ya, baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 11 ya gitu. Kalau Imam Ghazali kata boleh kita tambahin sampai 25 gitu ya, atau 30 tuh subhana rabbiyal azimi. Nah tambahin dah tuh Allahumma laka roka'tu wa bika amantu gitu ya, boleh kalau kita sembahyang sendiri tuh malam mampir lagi ya biar lama ya gitu ya, biar berasa kan. Kalau sembahyangnya begitu kan jadi berasa tuh, biar kata 2 rakaat jugaan ya berasa gitu ya. Tapi kalau sembahyang gusak-gusak gitu nggak berasa sesit. Iya gitu, subhana rabbiyal azim wa bihamdi Allahu akbar sami Allah nanami subhana rabbiyal a'la bihamdi Allahu akbar ya, nggak berasa ya bakal lama ya gitu ya, banyak manfaatnya ya itu, kesehatan apa semua ya. Nah itu dari sembahyang kan gitu ya, itunya Nabi kata tuh as-shalah khairu harakatin ya, salat itu adalah sebaik-baiknya gerakan. Nah ya, sama dari kita jalan ya pagi itu lari sono ke Republika ya, ke kebun binatang ya itu ya, bayang aja diri biar lama ruku, terus diri lagi sujud biar lama. Itu kan gerakannya Nabi kata as-shalah khairu ya mauduin ya gitu. Salat itu sebaik-baiknya perbuatan kerjaan. As-shalah khairu harakatin ya, salat itu ya gerakan yang paling bagus dalam salat itu ya
bak gitu. Ini salafus soleh dulu emang pada olahraga. Ya kagak, nggak ada yang pada olahraga, tapi pada sehat-sehat kan. Gitu, nggak kena penyakit, nggak ngapa kan gitu. Ya, kenapa nih sembayangnya begini? Ya, lama gitu. Ya, yang Nabi suruh alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus solihin. Biasain kamu bangun malam karena itu kebiasaan orang-orang soleh. Itu wa mardatu rabbi, ya, dan sembahyang malam ya Allah redho, ya gitu, ya wa mutaridun lidah, dan sembahyang malam bisa menolak penyakit, ya bisa ngobatin penyakit, ya bisa jadi jauhin penyakit itu, ya karena ya gerakan-gerakan kitanya, kalau gerakan kita benar gitulah, ya biar benar gitu, ya biar lamaan dah, ya kalau kita ruku ya kita sujud gitu, ya jangan buru-buru gitu, ya. Nah ya jadi kan enak tuh, ya sehat jadinya, nggak perlu jalan sono ya lari sono pagi-pagi udah jalan tuh, ya sono jalan olahraga, ya ini kan di sholat gitu, ya. Nah dulu tuh di Kiai Sapi Azami tuh ada orang dari dari apa tuh, ya yang Manggarai tuh, dulunya Manggarai sini apaan tuh? Nah, iya pasar rumput tuh gitu, daerah situ sebelumnya Marian dikit tuh, ya jadi lebah apa jembatan merah gitu dikit tuh. Nah itu dia, tuh orangnya udah tua gitu, ya bang, ya entah tua apa, ya kalau umur sih nggak tahu dah. Ya pokoknya jalannya payah dah gitu, ya masih waktu itu ngasih ngaji tuh, ya apa di Sapi Azami di jalan itu, tapi payah gitu. Kemudian diminta apa, ya minta nasihat sama ya kiai gitu, ya supaya biar sehat gitu, ya. Nah saran kiai apa, ya gitu, sholat ya benar, ya disuruh sholat tuh sholat apa, sholat awabin, ya 20 rakaat, ya 20 rakaat tuh kan sholat awabin 20 rakaat, ya banyaknya kerjain, ya 20 rakaat tuh biar benar, ya rukuknya sujudnya ada diajarin itu. Nah ya mungkin dilaksanain kali gitu, ya nggak berapa lama tuh, kita sebulan 2 bulan datang tuh lagi, ya dalam keadaan sehat, ya itu saya lihat sendiri tuh orangnya, ya gitu, ya sering ketemu waktu ngaji tuh gitu orangnya gitu. Dan ini kan didatang kan pakai tongkat itu jalan pelan, nah gitu, ya begitu dibilangin begitu udah, ya 2 bulan tuh udah, ya kagak pakai tongkat jalan dah, ya sih dikata tuh, ya di apa dikerjain tuh, ya yang diperintahin tuh gitu. Itu kan sama juga tiap hari dikerjain kan, sama juga olahraga kan, jadi gerakan tuh, ya terus gitu diri sama terus ya rokok apa sujud gitu, ya 20 rakaat itu tuh, ya kembali gitu, ya sehatnya lokasi gitu, ya tuh, ya hanya ya nggak perlu olahraga jauh-jauh dah, kayak kalau kita itu kayak jalan sono, ya ada yang buat olahraga supaya nggak jadi sakit, kamu jalan dari sini ke Tenabang, jalan dah akhirnya kecapean. Iya karena ya paginya enak dilupa jalan sono, pulangnya udah panas gitu, ya akhirnya kecapean. Nah ya kita olahraga kita tuh begitu aja dah, ya orang Islam tuh, ya olahraganya, nah ya pakai itu aja dah, ya ya apa tuh, ya pakai apa, pakainya sholat aja dah, ya nggak usah jalan-jalan di sono dah, ya bagus tuh gitu, ya sholat biar benar. 20 rakaat awabin baca seperti ini liwatin waktu bisa dong? Ya bisa, ya liwat, iya. Ya pokoknya kalau cukup waktu ya kerjain, nggak cukup waktu ya udah gitu aja. Ya iya kan kalau iya kalau sujud pakai baca rakaat tuh ya nggak keburu, ya itunya dah, ya meskipun tuh apa rukunya tuh baca subhanahu wa ta'ala 3 kali gitu, ya lagi kan di awabin kan ada baca apa kulhu kan ada yang 6 kali, ya kan gitu 1 rakaat kan kulhunya 6 kali, ya kalau enggak ya kulhu aja sekali dulu dah, kulhu ya awal, ya rakaat pertama kedua, ya kulhu gitu, ya sekali atau 3 kali cuma gitu dah gitu, ya yang penting tuh gerakannya kita gitu, ya nah tuh ya sampai tuh gitu, ya nah tuh ya jadi ya baca tuh gitu, ya ini tambahan daripada sujud tuh, ya sebagian dari kitab tuh mengatakan ya kita lebihin tuh baca ya tasbih tadi tuh lebih dari 11 itu lebih afdal kita tambahin ruku,
kan tadi kan boleh tuh bacanya ya. Nah, sampai 20 ya atau 30 tuh ya, Imam Ghazali kan 25 gitu boleh. Nah, lebih bagus tuh katanya ya 11 kita baca tasbih tapi tambahin ini nih. Allahumma roka'tu wa bika amantu ya walaka aslamtu khosa alaka sam'i wa basori wa mukhi wa azmi wa asobi wa sa'ri wa basari wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Itu tuh namanya lebih afdal daripada banyakin tasbih lebih dari 11 katanya ya, di sebagian tuh ya di kitab tuh ya gitu ya, kalau nggak di ya nah ya kitab Mughni ya, Mughni apa tuh ya ya Mughnil Muhtaj itu ya gitu ya tuh sampai situ ya. Wasalah satu binat tasbih ma'ahazihi auladu. Ini sini bilang gitu. 3 baca tasbih tadi subhana rabbiyal azim 3 kali disertai doa ini nih. Ya, ma'ahaza doa itu aula. Itu lebih bagus minaziyadati alaiha ma'a adamihi, yaitu dari nambahin tasbih serta tidak baca doanya. Jadi tasbihnya 3, doanya ini kita baca. Bagus ya. Ini doa waktu ruku. Ntar waktu sujud ada lagi gitu ya. Doanya tuh ya. Nah gitu ya. Nah tuh ya. Jadi 3 tuh kita baca tuh tasbihnya ya. Nah serta doa ini ya kita baca. Itu lebih bagus daripada banyakin tasbih. Wafil masabihi ya. Qala Anas ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru ayyakula fi ruku'ihi wa sujudihi. Wa fil masabih, dalam kitab Al-Masabih berkata Sayyidina Anas bin Malik, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu yuksiru ya, banyak ya ayyakula fi ruku'ihi, membaca dalam rukuknya, wa sujudihi dan sujudnya. Apa yang banyak Nabi baca sering nih? Ya subhanakallahumma rabbuna wa bihamdika Allahumma firli gitu ya. Ini dalam riwayat tuh Sayyidina Anas. Rasulullah tuh dalam sujudnya baca tuh subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli itu ya. Nah, wa'an Aisyah, kalau dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, Nabi baca tuh dalam ruku' dan sujudnya apa? Subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Ini ya. Nah, ini riwayat dari Siti Aisyah. Jadi Rasulullah tuh dalam sujud, nah baca nih tambahannya tuh ya, sudah subhana rabbiyal a'la tuh subhana rabbiyal azimi, tambahin subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh gitu ya. Rabbul malaikati tambah dalam riwayat ada rabbuna rabbul malaikati waruh gitu. Tuh Nabi baca dalam ruku dan sujud ya, berapa kali aja dah ya gitu ya. Menurut Ibnul Arabi ya, kalau kita sering baca nih kalimat ini nih ya, doa ini subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikati waruh, itu kita sering banyak baca, itu Allah berikan kelezatan dalam ibadat itu kata Ibnul Arabi ya itu ya. Nah ya kita nanti Allah kasih tuh kelezatan ya dalam ibadat. Nah gitu ya. Ya jadi kita sembahyang, kita ruku, kita sujud enak lama ya, nggak merasa pusing gitu. Kan ada orang kalau ruku kelamaan pusing gitu ya, emang baru-baru gitu. Tapi biasain kalau pusing terusin ya biar lama hilang. Ya ini pusing bangun buru-buru gitu ya. Kalau kita merasa pusing terusin biar lamaan itu hilang ya gitu ya. Nah ya ruku gitu juga ya, pinggang merasa sakit biarin, tahanin ya, tawaan ya baik
itu Allah kasih itu ya. Nah, udah kalau kita ada dapat nih baca subuhun kudusun tuh, nah itu kelezatan tuh Allah kasih ya di dalam ya salat nih ya dalam ibadat ya apa lebih di salat tuh ya. Nanti kita bisa tambahin lagi apa tuh doa-doa lagi karena Nabi tuh kalau dilihat di azkar ya azkar Nawawi tuh itu Nabi bacanya bukan sujud, baca doa sujud itu bukannya itu aja, jadi banyak tuh bacaannya ya. Nabi baca tuh ya, bahkan ada Nabi baca tuh Allahumma ja'al fi qalbi nura fi sami nura basari nura wal afi lahmi nura fi jildi nura fi saya ya yadi nura fi rijli nura, terus Nabi baca tuh kan lama kan ya, lama sujudnya. Hanya waktu malam apa tuh nisfu Sya'ban ya Nabi sujud lamanya. Siti Aisyah ya tungguin nih orang kok nggak bangun mati kan di Siti Aisyah. Akhirnya Siti Aisyah goyangin tuh ya kakinya tuh ya gitu, goyangin tuh kaki Nabi tuh telapak kaki ini digoyangin. Nah Nabi kencengin bacanya ya. Nabi baca apa tuh a'udzu biridaka min suktika wa a'udzu bika min ya gitu ya. Terus tuh bacaannya tuh ada tuh Nabi baca tuh kata Siti Aisyah saya hafal banget tuh yang Nabi baca gitu tuh ya. Nabi baca tuh banyak tuh ya, tambahan lagi hanya sujud tuh jadi ya enak gitu ya, karena dengan ya Allah kasih itu kelezatan gitu ya. Jadi enggak Ya berarti kalau baca doa atau zikir di sujud terakhir lebih lama dari sujud yang lain boleh? Dari lebih lama dari apa? Dari sujud yang lain maksudnya. Ya jangan, kalau bisa jangan pakai dibeda-bedain, jangan sujud terakhir aja yang lama jangan. Kalau bisa setiap sujud gitu ya, jangan sujud terakhir aja. Kalau sujud terakhir aja jadi makruh. Iya, ya jadi semua sujud kita tambahin gitu ya. Itu asal jangan kelupaan ya sholatnya berapa rakaatnya atau sujudnya nih, udah sujud kedua pertama jangan sampai kelupaan gitu ya. Nah, ini kalau bisa kita beda-bedain. Ini sujud pertama baca doanya ini, nanti soal sujud kedua bacanya ini. Nah, jadi kalau kita lupa ini baru baca ini. Ini kalau baca ini berarti sujudnya kedua gitu ya atau pertama gitu ya. Jadi kita biar banyak punya doa gitu, jadi nanti bedain ya. Nah ya baca nih sujud pertama kita tambahin apaan tuh ya gitu. Nah supaya jadi keingetan kan. Nah sujud kedua lain lagi. Nah nanti kalau kita tuh ragu nanya satu kedua nih, nah kita inget nih tadi baca nih, nah ini berarti udah yang kedua gitu, tinggal naik lagi gitu ya. Ya kan ya lama sujud nih itu ada pendapat ulama yang katakan lebih baik ya daripada lamanya diri. Tapi ada juga yang mendapatkan lebih lamanya diri lebih bagus daripada sujud gitu. Kalau Nabi kan suruh paksirud doa fihi gitu, banyakin doa waktu sujud tuh. Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih bahwa sajidun paksirud doa fihi, banyakin doa tuh pada waktu sujud gitu ya. Nah dia juga yang bilang kan tuh tulul kunut tuh artinya lama dirinya ya, bacaannya berarti baca surahnya tuh yang panjang-panjang gitu ya. Terus sembahyang malam tuh begitu ya. Jadi biar tulul kunut ya lama diri gitu ya. Surahnya jangan kul huwallahu aja itu kalau sembahyang malam ya, yang banyakan dah ya, Yasin dah baca ya dalam sholat ya. Bagus ya gitu ya. Nggak bisa satu kali Yasin ya apa tuh satu rakaat ya, 2 rakaat atau 4 rakaat satu Yasin kan bisa digituin, nggak apa-apa boleh ya. Satu Yasin kita bagi dengan 4 gitu ya, satu Yasin dengan 2 rakaat gitu, yang panjangan dikit. Nah kalau yang mau pendekan dikit ya satu Yasin 4 rakaat kan gitu ya. Nah jadi berasa tuh ya dirinya berasa lama ya. Kan tadi boleh ngeliat dengan Quran tuh ya, itu pegang gitu kan ya. Kalau kita pegang kan gitu kan ya, bisa kita lihatnya ada lampu kan, pegang buka Quran ya. Apalagi Yasin, ada Yasin kecil kan udah biasa kan kita pegang tuh ya. Yang Majmu' Latif udah ketahuan emang Yasin depan ya, udah tinggal gitu aja kan pegang gini itu ya. Kita baca dah tuh dari pertama sampai mana, sampai wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Nah ruku
kan gitu, 1 rakaat. Dan nanti dari wa maliyala tuh ya kita baca lagi sampai mana ya, nyampe zalika takdirul alim itu ya. Kita mau baca Yasin yang kayak Yasin 77 ya boleh, ntar ya zalika takdirul azizil alim 14-nya. Nah ruku ntar dari itu rakaat kedua, ntar dari situ dari zalika takdirul azizil alim tuh ya wal qomaru terus nyampe salamun 16 kan gitu. Nah ntar dari salamun sampai akhir ya, jadi 4 rakaat ya, habis 1 Yasin kan cakep ya. Apalagi Yasin qalbul Quran ya kan gitu ya. Yasin tuh qalbul Quran ya gitu. Walailu ya sulusul akhir qalbul lail ya, hati malam ya. Udah ketemu 2 hati gitu ya. Nah ditambahin nama hati kita ya, jadi 3 hati gitu. 2 hati aja bersama enak. Kalau udah 2 hati itu bersatu ya enak sih kan. Ya udah akur berdua. Kan gitu. Enak apalagi bertiga. Ya, nah disitulah ya. Jadi kita punya hajat ngapa. Kan kalau kita mau punya hajat ngapa lah itulah baca situ ya. Yasin tengah malam biar ya sulusul akhir kan Allah lagi nyaksiin kita tuh sembahyang gitu ya. Yang ini ya. Nah, ya jangan sampai ya kita sembahyang malam tuh asal ya kayak capung cebok gitu. Itu ya kuliah kulhu aja udah ya kebangetan udah ginari. Itu entah keburu mati nggak pernah baca Yasin dalam sembahyang itu ya. Nah, biar jajalin ya dalam sembahyang tuh ya pernah kita baca Yasin dalam sholat itu ya. Itu nah, kalau nggak pernah baca kan jadi ya nggak punya catatan gitu ya, nanti di akhirat sono. Nah kalau kita udah pernah baca kan ya punya catatan ya. Kalau udah sering baca tuh ya, kalau Yasin kan kita sering baca di luar sholat. Nah ya, nah sekarang baca dalam sholat bagaimana gitu, lamanya kayak apa ya. Masa ya baca Yasin 1 aja masih sampai setengah jam ya, kagak dah gitu ya. Nah, mungkin nah di luar aja, di luar luar sholat jadi baca 10 menit ya kagak sampai kelar kan gitu ya. Ambil ya dalam sholat ya lamaan di kita karena ditambah zikir sholat yang lain ya aturan 10 menit ya, jadi ya 20 menit dah atau 15 menit kan gitu ya. Gitu ya. Lu kalau udah biasa tuh udah sering baca begitu lebih enak gitu ya. Nah ya biasain ya. Kalau nggak dibiasain nggak ya susah. Man sa'aba alai sa'aba alai, siapa yang biasain sesuatu jadi mudah ya, gampang ya, enak gitu ya. Apalagi ibadat-ibadat yang begini nih ya, itu nanti Allah kasih ya apa tuh ya lazizul ya, kelezatan tuh gitu ya. Nah itu kita baca dah tuh ya, subuhun kudusun rabbuna rabbul malaikatu waruh ya, rabbuna rabbul malaikati waruh gitu tuh ya. Itu dalam ya kita ruku atau sujud tuh baca. Wasa disu atumakninatu, rukunnya salat yang ke-6 itu tumaknina pirukui dalam ruku. Jadi ruku pakai tumaknina ya. Tumaknina itu rukun, kalau nggak dikerjain berarti kurang rukun. Itu wala takumu ziyadatul hawi maqamal tumaknina, jangan kamu bangun ya apa tuh ya, wala takumu ziyadatul hawi ya. Nah, ya maqamat tumaknina ya, jangan kamu menempatkan ya tambahan tuh turun gitu, maqamat tumaknina yaitu tempatnya kedudukan tumaknina gitu. Wa ila hazaini ruknaini ya, dengan 2 rukun ini ya, asyara biqaulihi, Tuan musannif mengisyaratkan dengan perkataannya sumarkaan halakauni ruku'ika ya, kemudian rukuklah kamu hal keadaannya rukuk kamu ma'at tumakninati, serta tumaknina. Jadi kalau kita tuh ya rukuk ya mesti pakai tumaknina. Tumaknina itu diam sekedar ya subhanallah ya. Nanti ini ada keterangannya tuh
ya wahia sukunu baina harakaini biqadri tasbihin minal ya minal apa ya minal fazini ya al fazaini gitu ya. Nah di sana tuh ya, nanti di sebelah tuh gitu ya. Nah itu ya, jadi matninah ya, ruku matninah tuh artinya diem ya, udah anggota kita tuh, jadi begitu Allahu Akbar nah diem tuh namanya udah tumakninah. Kalau masih belum berdiam tuh anggota tubuh kita namanya belum tumakninah gitu ya. Nah ini wasabi'u al-i'tidalu, dan yang ketujuh, rukun yang tujuh i'tidal ya, i'tidal walau pinapli, sekalipun sholat sunat ya tetap pakai i'tidal, karena i'tidal ini untuk membedakan antara ya dari ruku ke sujud. Kalau nggak pakai i'tidal berarti kan habis ruku langsung aja nyelonong ya, nggak kayak bangun lagi langsung turun gitu ya. Tuh i'tidal tuh ya, sabi ya i'tidal. Wa huwa audul musalli, yaitu yang namanya i'tidal itu kembalinya tuh orang yang sholat lima kana alaihi, bagi apa yang ada padanya, min qiyamin au qududin, atau yang apa, atau dia kembali kepada min qiyamin diri, au qududin atau duduk. Jadi kalau orang yang sholatnya diri ya kembali diri, nah yang duduk dia kembali duduk gitu ya, gitu ya. Jadi kembali lima kana tuh ya alaihi, yang dulu ada padanya tuh min qiyamin, baik diri atau duduk. Wa yajibu alla ya alla yaqsuda ya bil i'tidal ghairahu, ya wajib dia jangan niat dalam i'tidal itu yang lainnya. Artinya kita bangun niatnya i'tidal bangun gitu ya. Wa amma rab'u minar ruku', adapun bangun dari ruku', bahwa muqaddamatun lil hawiyyi lir ruku', itu adalah muqaddimah untuk bangun ya, untuk bangun dari ruku' wa sujud dan sujud gitu ya. Wa qabla rukni, dan ya sebelum rukun, majmu'ur rab'i wal i'tida ya. Nah ya wakila ya, wakila ar-ruknu majmu'un ar-rabu wal i'tidal. Adakil mengatakan ya rukun itu terhimpun pada bangun dan i'tidal. Jadi begitu bangun sama i'tidal itu ya, itu ada himpunan daripada ya rukun tuh gitu. Wa yusannu ayyakula fi rab'i, dan disunatkan ya dia mengatakannya tuh waktu bangun, sami Allahu liman hamidah ya, wafi i'tidalihi, yaitu pada i'tidalnya Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du gitu ya. Jadi bangun tuh udah i'tidal artinya udah diri. Jadi waktu mau bangun dari ruku itu ucapannya sami Allah liman hamidah. Nah diri dah tuh. Nah baru baca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Wa zada fi tahqiq, dan ditambahin doa tuh dalam kitab at-tahqiq, hamdan mubarakan fihi, yaitu sami Allahu liman hamida hamdan mubarakan fihi ya, ba'da Rabbana lakal hamdu tuh gitu. Rabbana lakal hamdu hamdan mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan yang biasa aja dah kita, nggak usah tambah-tambahin. Nah ya kader lagi, jadi udah kita itu aja gitu ya. Nah gitu ya. Nah wa yazidul munfaridu, dan nambahin tuh buat orang yang sembahyang sendiri, wa imamul mahsurin radina bitakwil, dan imam jamaah yang terbatas yang redok senang dilamain, wa makmumuhu ya, dan makmumnya juga senang, malam yuridil kunuta, selagi dia enggak bermaksud kunut. Apa tambahannya nih? Artinya bukan buat kunut gitu. Ahlasana iwal majdi ahakku maqalal abdu
wa kulluna laka abdun la mani alima a'taita wa la mu'ti alima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Tuh ya, tambahin nggak keburu dah gitu. Itu ya. Nah ya, imam-imam kita nggak bakal keburu kita nambahin ini gitu ya. Nah, karena imamnya sibuk gitu ya, nggak senang dengan lama-lama ya, bukannya jamaahnya. Kalau jamaahnya sih senang aja kan, enak gitu ya, gitu ya, karena dia bisa baca sempurna tuh ya, baca subhanallahil azimi bisa sempurna gitu ya. Nah tuh ya, tambahan tuh ya gitu ya, gitu ahlasana iwal majdi itu ya, gitu orang-orang yang memuji ya, itu wal majdi, dan orang-orang yang ya apa tuh ya, sama tuh yang majdi sama memujinya tuh ahakku maqalal ya abdu, yang berhaknya, yang paling berhak apa yang dikatakan oleh si hamba. Wa kulluna laka abdun, semua kami ini buat engkau adalah hamba. La mani alima ataita wa la mu'ti alima mana'ta. La mani alima ataita, tidak ada yang dapat mencegah apa yang kau memberikannya, wa la mu'ti alima mana'ta, dan enggak ada yang bisa memberikannya apa yang engkau mencegahnya. Wala ya yanfa'u zal jaddi minkal jaddi, itu la mani alima ataita wa la mu'ti alima mana'ta wa la radda lima qadaita wala yanfa'u zal jaddi minkal jad, tidak bermanfaat zal jaddu ya, itu ini ke apa tuh ke apa kekuasaan atau ya kekayaan minkal jad ya, yang ya berkuasa adalah ya kekayaan engkau gitu ya. Jadi orang yang kaya tuh memberikan sesuatu, kalau Allah udah mencegah nggak bakal bisa. Nah kalau Allah memberi nggak ada yang bisa cegahnya gitu ya. Nah minkal jad, nah itulah tambahan doa dalam ya apa tuh itidal ya, itidal rukun pendeknya udah jangan ditambahin lagi, itu yang warid nih boleh ya kita baca gitu, tapi nambahin dari ini nggak boleh ya, karena nggak warid, karena rukun pendek. Kalau kita tambahin tuh jadi batal ya. Udah cukup segitu. Dan doa yang warid tuh Rabbana lakal hamdu tuh mila as-samawati wa mila al-ardi mila ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau mau panjangin ahlasana wal majna kulluna laka abdun lama ni alima ataita wala mu'ti alima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi bin kal jad itu ya. Nah itu kalau ya perlu tambahan gitu ya. Nah bisa tuh ya. Ya wasaminu at-tuma'ninatu fil i'tidal, sing dulu dah ya. Asaminu itu yang ke-8 tuh. Ini i'tidalnya sedekap atau enggak? Hah? I'tidalnya ini sedekap atau enggak? Itu kan tadi i'tidal definisinya di sini musolli lima kana alaihi min diyamin. Iya. Iya kan kalau dia ya berarti kan sedekap. Kan dia kembali bagaimana ya sebelumnya kan, lima kana ya itu kan alaihi ya, itu dikembali kepada dia sebelumnya tuh ya, karena kan sebelumnya alaihi yang ada pada dia. Nah sebelumnya kita apa tuh ya, sebelum kita ruku gimana ya sedekap, nah kembalinya begitu ya sedekap. Kan ada yang mengartikan apa makana alaihi sebelumnya sholat. Kalau belum sholat sih tangan mau di mana juga di pinggang enggak apa. Ya dikata makana alaihi itu yang sebelumnya sholat. Wah kejauhan domirnya. Ya. Nah ya jadi sebelumnya ruku. Ya gitu, sebelumnya ruku itu tangan kita di mana? Gitu. Ya. Nah kalau sebelum ruku tangan kita lepas ya begitu dah. Ya kalau yang enggak pakai sedekap ya kayak mazhab Maliki. Ya, kalau mazhab Maliki kan enggak ada sedekap dia. Ya gitu kan, jadi begitu Allahu Akbar lepas irsal gitu. Nah kalau kita ya Imam Syafi'i irsal itu makruh gitu ya. Nah jadi Allahu Akbar di sini itu. Nah kita ruku. Nah begitu kita bangun i'tidal ya gimana? Kembalilah. Iya kembali kaki ya gitu. Jadi sebelum ruku tangan kita di mana? Kalau tangan kita di pala sini gini. Gitu ya, jangan kembali sebelumnya sholat itu. Belum sholat sih tangan mana bebas, dan belum sholat
Ya, kan gitu, kagak ada aturan. Ya, tiga dalam keadaan apa? Ya, sebelum nyerukuk dah gitu. Ya. Nah, ini. Ada tuh Ustaz yang kitab Imam Nawawi Nah, yang dibaca tuh iya. jelas itu. Ah, Lima qabla ruku tuh. iya. Kembali. Kembali sebelum ruku gitu. Ya lagi dalil itu banyak di kitab-kitab kan. Dulu Anda kan pernah bikin berapa tuh? Ada ada 15 apa? Anda ronin. Iya. Iya 15 kitab kan. Itu. Ya padahal masih ada lagi. Ya, itu. Ya, yang dalil yang tangannya tuh ngelepas aja kayak gak ada kan di kitab-kitab. Ya, semua banyak begitu. Ya, ini. Ya. Cuman ada di apa tuh ya ada satu mengatakan lepas gitu ya di kitab apa kalau nggak salah tuh di Tausiah ya kitab siapa tuh karangan siapa tuh ada pernah lihat itu ya nah gitu tuh ya. Nah yang lainnya kan semua begitu ya gimana semua ya nah ya nggak irsal ya senakep gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa daman nafa bilum fid daraini amin. Qala ya halaman 85 kan? Ya, gitu 85 ya. Di 3 baris di atas. Waruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala bahwa Rasulullah bersabda, ala ukhbirukum an mulukil jannah. Mau gak kamu saya beritahukan kepada kamu tentang raja di sorga. Faqalu mereka bilang, sahabat bilang, na'am, mau ya Rasulullah. Qala, jawab Rasulullah, kumud du'afa'u zal mazlumuna allazina la yuzawijuna la yuzawijunal mutlana imati wala tabtahu lahum abwabas sadadi yamutu ahaduhum wahajatuhu taliju fi sadrihi ya, nah gitu ya. Rasulullah SAW bersabda nih, mau gak kamu saya kasih tahu tentang mulukul jannah ya, raja di sorga nih. Faqalu jawab sahabat, na'am mau ya Rasulullah. Qala jawab Rasulullah, kumuddu apa? Mereka tuh nanti raja-raja di sorga, yang jadi raja di sorga nanti siapa? Adu apa? Yaitu orang-orang lemah. Zal mazlumuna ya, itu orang-orang yang dizalimin. Allazina la yuzawijunal mutanaimat, yang mereka itu tidak menikahi, tidak mengawini perempuan-perempuan yang cakep-cakep ya, mutanaimat tuh ya, yang cakep-cakep. Wala tubtahu lahum abwadus sadadi ya, dan tidak dibukakan baginya tuh pintu hajatnya ya, sadad tuh ya, pintu ya kebutuhannya. Ya, jadi kalau orang-orang orang miskin datang nggak bakal dibukain pintu. Haji Samsudin juga nogah bukain. Ya, apa tuh sana ya, paling juga ya minjem duit kan gitu. Ya, atau juga minta ini udah sering ya, tutupin pintunya. Angin nggak ada orangnya. Gitu ya. Tuh ya nggak dibukain kalau orang-orang miskin tuh ya. Nah, sadat tuh yamutu ahaduhum wa hajatuhu taltaliju fi sadrihi ya, mati salah seorang mereka, artinya mereka mati tuh ya, dipunya hajatnya sedang ya taltaliju tuh ya, taltaliju kalau ombak kan menggelombang ya, jadi artinya tuh ya lagi ya hajatnya tuh belum kepenuhan ya, belum dipenuhi, jadi hajatnya tuh masih artinya
ya bolak-balik gitu ya, tali judo bisadrihi. Walau aqsama 'alallahi la abarrahu. Tuh orang-orang doa apa? Kalau dia tuh minta dengan bersumpah kepada Allah, pasti Allah bakal kasih yang gitu. Karena orang-orang doa apa itu dipunya doanya tuh Allah dengerin banget gitu ya. Orang yang doa karena dia indal mutar itu ya, yang Allah bilang ana ya, ada apa ana indamu apa ana indalmu apa muksiril qulubuhum ya. Ada ana indalmun kasiru qulubuhum. Kata Allah, saya selalu ada di hati orang yang selalu hatinya tuh menderita ya, munkasir tuh pecah ya, artinya menderita. Orang yang hatinya tuh menderita ya, yang selalu ya, nah ya kebutuhannya tuh ada, itu dia begitu angkat tangan minta sama Allah, Allah dengerin banget gitu ya, karena Allah dekat sama orangnya seperti itu. Ana indal munkasiri qulubuhum tuh ya, orang yang hatinya susah tuh ya. Waru ya gitu. Nah, terus lagi ya gitu ya. La abarrahu tuh ya. Wa qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, mal'unun man akrama bil ghani wa ahana bil fakri ya. Allah laknat, kata Ibnu Abbas tuh, Allah laknat orang yang menghormatin orang kaya dan menghina orang fakir ya gitu. Orang kaya kita cium tangan gitu, bolak-balik ya, gitu hormatin ya kan gitu. Nah orang miskin ya ngulurin tangan kita nolak gitu ya, itu menghinain ya kan. Siapa orang yang tuh tunduk kepada orang yang kaya ya, dengan kekayaannya hilang 2/3 imannya ya, iman kita hilang karena kita tunduknya sama kekayaan dia tuh ya. Nah gitu ya, itu mal'unun kata Ibnu Abbas nih. Wa an Abi Darda, dari Abi Darda, man sopana ikhwanuna al-agniya ya, al-agniya li'annahum ya'kuluna wa nahnu na'kulu wa yasrabuna wa nahnu nasrabu wa yalbasuna wa nahnu nalbasu wa lahum fudulu amwalihim yanzuruna ilaiha wa nahnu nanzuru ilaiha ma'ahum wa hum yuhasibuna wa nahnu wara'u minha gitu ya gitu. Kata Abu Darda nih, dari Abu Darda radhiyallahu an, man sopa ma in sopana ikhwanuna ya al agniya ya, tidaklah ya memberikan keinsapan ya gitu teman-teman kami nih, artinya teman-teman kami ini enggak insaf gitu ya gitu, al agniya ya kepada orang kaya ya. Kita banyak kan nggak sadar kalau lihat orang kaya nih katanya. Kenapa? Padahal kita sama sama dia. Li'annahum ya'kulun wa nahnu nakulun. Orang kaya makan, kita juga orang miskin makan juga gitu. Ya man beda dikit. Iya. Ya dimakan kayak sate. Nah kita kayak ya apa? Kayak tahu kan gitu. Iya. Ya kuahnya doangan gitu ya. Sama dia makan kita makan. Wa yasrabuna wa nahnu nasrabun. Mereka minum, kami juga kita minum juga gitu. Cuman beda, kita minum air bening, dia air putih gitu ya. Gitu. Kita airnya bening, kalau dia putih gitu ya. Nah, wa yalbasuna wa nahnu nalbasun. Mereka tuh pakai pakaian, kita juga pakai gitu ya, sama dah. Nah, walahum fudulu amwalihim, mereka punya kelebihan harta mereka, yanzuruna ilaiha ya, mereka tuh memandang ya kepada harta mereka. Wa nahnu nanzuru ilaiha ma'ahum, kami ya gitu ya memandang ya kepada harta kami bersama mereka. Wa hum yuhasibuna wa nahnu bara'un minha, mereka bakal dihisab sedangkan kita nih orang miskin, orang fakir itu bebas dari hisaban ya. Nah, orang miskin nggak bakal dihisab katanya. Wa an Sakikin, dari si Sakit al-Balkhini az-Zahid
annahu la'an Syakik Zahid annahu qala, dari Syakik nih Al-Balqi Az-Zahid orang yang zuhud, annahu qala bahwa dia bilang ikhtarul fuqara salah satu asya'a wal agniya salah satu asya'a, ya gitu. Nah, orang fakir disuruh pilih 3 macam dan orang kaya juga pilih 3 macam. Ikhtarul fuqara rahatun nafsi, orang fakir pilih tuh ya kefakiran karena apa? Rahatun nafsi, ya dirinya jadi senang. Wa faragul qalbi, dan juga hatinya kosong gitu ya. Wa khifatul hisab, dan ringan hisabannya orang fakir. Waqtarul agniya, kalau orang kaya ta'abun nafsi, dirinya tuh capek ya. Orang punya duit capek juga ya, nggak capek ya, karena banyak punya duit di mobil, di jalan, suruh kemari, nggak capek lah, nggak capek ya, jalan tuh biar duitnya banyak, ya mobil jalan, suruh kemana, nggak capek ya, itu. Nah, orang kaya nggak capek, itu nggak kemana-mana, gitu ya. Nah, tuh ya. Nah, gitu ya. Agniya tabun nafsi wasuglul qalbi, dan hatinya sibuk. Ya, orang kaya kan hatinya sibuk mikirin nih duitnya dikemanain. Gitu ya. Siapa yang jagain? Bingung tuh kemanain apa gitu ya. Nah, kalau orang miskin nggak pikirin. Itu ya. Nah, tuh ya, suglul qalbi wasiddatul hisab, dan berat hisabannya. Ya, itu kalau orang kaya ya, karena dihisab men ainak tasaba wa fima anfaqa. Ya, Nabi kata orang kaya dihisab dari mana dia dapatnya dan kemana dia infakinnya. Waruya an Hatim Az-Zahid, diriwayatkan dari Hatim Al-Asam nih Az-Zahid yang zuhud, annahu qala, bahwasanya dia berkata nih si Hatim ya bilang ya gitu, manidda'a arba'an min ghairi arba'in fahuwa mukazzabun, ya fahuwa mukzibun gitu ya. Siapa orang yang milih 4 ya, 4 macam min ghairi arba'in, yang bukan dari 4 macam ini, fahuwa mukzibun, ya itu dia dusta ya. Wa manidda'a hubbu maulahu min ghairi wara'in, ya an maharimihi gitu. Siapa orang yang mengaku dia itu cinta kepada Allah tapi dia itu enggak wara dari ya perbuatan yang haram, dari makanan yang haram, berarti dia itu termasuk mukzibun, orang yang dusta, bohong. Jadi kalau kita ngaku tuh ya kita tuh cinta pada Allah ya, nah mestinya jauhin daripada yang haram. Wa manidda'a hubbal jannah, siapa orang yang ngaku cinta sama surga ya, min ghairi infaqi malihi fi ta'atillahi ta'ala, dan orang yang ngaku dia cinta sama surga, dia enggak infakan hartanya itu jalan Allah, itu berarti dusta, bohong. Wa manidda'a hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba'i sunnati, siapa yang ngaku cinta kepada Rasul dia enggak ngikutin sunnahnya, itu juga bohong. Wa manidda'a hubbud darajati min ghairi suhbatil fuqara wal masakin, dan juga termasuk bohong orang yang cinta dengan tingkatan derajat tuh ya surga, min ghairi suhbatil fuqara, tapi dia enggak bersahabat kepada orang fakir, wal masakin, dan orang miskin, berarti dia bohong ya gitu. Jadi bohong tuh orang yang cinta dengan derajat di sorga, katanya dia nggak senang sama orang fakir dan orang miskin gitu ya. Jadi 4 macam ini berarti dia termasuk orang yang bohong nih gitu. Wa qala ba'dul hukama, berkata sebagian ahli hikmah, arbaun man kunna fihi wa huwa mahrumun minal khairi kullihi, ya 4 macam orang yang ada padanya itu berarti dia mahrumun, tercegah dari kebaikan, artinya dari seluruh kebaikan tuh.
al mutatawiluna ala man tahtahu. Pertama ya, orang yang sombong. Ya, mutatawilun tuh yang tinggi ya. Nah, gitu sombong tuh ya, gitu ya. Mana ya, mutatawilun ala man tahtahu, atas orang yang di bawahnya. Ya, jadi kalau kita sama orang yang di bawahan kita merasa tinggian, kita merasa ya, beda dah sama dia gitu. Tuh ya, tuh berarti dia termasuk ya, mutatawilun nih gitu, tercegah dari kebaikan tuh. Nah, terus lagi wal aquli wadidaihi. Yang kedua, orang yang ya durhaka kepada kedua orang tuanya, dia nggak bakal dapat kebaikan tuh. Waman yakulul gharibu ya, ghariba, dan orang yang menghinakan orang yang merantau gitu ya. Nah, ya orang yang gharib. Waman yu'irul masakin limaskanatihim ya. Dan yang keempat, orang yang menghinakan, merendahkan ya, itu orang miskin karena kemiskinannya. Dia nggak bakal dapat kebaikan tuh katanya. Waruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Nabi bersabda ya, ma auhallahu ta'ala ilayya an ajma'al mal wa akuna minat tajirina. Ya, Nabi bilang Allah mewahyukan kepada saya ya, an ajma'al mal ya, untuk ngumpulin harta, wa akunu minal ya, atau wa akuna minat tajirin ya, dan saya dari orang-orang yang tajirin ya, orang yang pedagang tuh. Walakin uqiya ilayya, akan tetapi Allah wahyukan kepada saya, an sabbaha bihamdi rabbika, hendaklah saya tuh banyak bertasbih memuji Tuhanmu gitu. Wakun minas sajidin, jadilah kamu orang-orang yang sujud gitu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu sehingga datang keyakinan, artinya mati. Qala haddatsana al-Faqih Abu Ja'far bi isnadihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Berkata nih pengarang ya, al-Faqih Abu Lis As-Samarqandi ya, yaitu Abu Ja'far dengan sanadnya dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu annahu qala, bahwasanya Abu Sa'id al-Khudri bilang, ya ayuhan nas, wahai manusia, la tahmilukumul asharatu ya, janganlah kamu ya menanggung 10 macam ini. Wal faqatu ala ya, wal faqatu ala antat lubur rizqa ya, dan orang-orang yang miskin, orang yang butuh tuh, dia itu mencari rezekinya min khairi hillihi ya, yang tidak halalnya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya saya dengar Rasulullah SAW bersabda, Allahumma tawaffani fakiran wala tatawaffani ghaniyan. Ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan fakir, jangan kau matikan saya dalam keadaan kaya. Waqsurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Ya Allah, ya kumpulinlah saya di ya perkumpulan orang-orang yang miskin di hari kiamat. Fa inna asqal asqiya, maka orang yang paling celaka, mani jatama'a alaihi fuqara udunya wa azabil akhirah ya. Nah, sungguhnya orang yang paling celaka nih alaskia mani jitama'a alaihil fuqara udunya, yaitu orang yang berkumpul padanya tuh orang fakir-fakir dunia, wa azabil akhirah, dan ya mendapatkan azab di akhirat tuh. Nah, itulah orang yang paling askalkia. Jadi orang kaya orang miskin kumpul kepada kita ya, kita enggak berikan tuh tadi ya, la tahmilukumul asyaratu wal faqatu ala antat lubur rizqa min ghairi ilindo ya. Nah ya, jadi janganlah kamu menahan tuh kesulitan, kesusahan, al asyaratu al usru ya, wal faqah, sedangkan orang-orang yang butuh tuh yang itu lagi cari rezekinya tuh yang bukan halalnya gitu ya.
Nah, Nabi minta supaya dimatikan dalam keadaan fakir, ya, jangan dimatikan dalam keadaan kaya dan dikumpulin sama rombongan orang-orang miskin di hari kiamat gitu, ya. Nah, itu ya, itu hadis ya Rasulullah SAW bersabda seperti itu. Waruwiya an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu atau utiya bi ghanaima min ghanaimil Qadisiyah. Ya, diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu bahwa dia dibawain tuh ghanimah dari ghanimah Al-Qudusiyah. Faja'ala yatasaffahuha, maka dijadikannya tuh ya bagian-bagiannya, wayan zuru ilaiha, dan dia memandangnya, wayabki, dan dia menangis. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, maka berkata Abdurrahman bin Auf kepada Sayyidina Umar, haza yaumus sururu wal farah, inilah hari kegembiraan dan kesenangan. Wa anta tabki ya Amirul Mukminin, kenapa kamu nangis wahai Amirul Mukminin? Qala, jawab Sayyidina Umar, ajal, pantaslah, ya, walakin ya ma'utiya haza qaumun, tidaklah diberikan nih kesenangan ini sesuatu kaumun illa auqa bainahumul adawatu wal baghdha, kecuali bakal dijadikan antara mereka itu permusuhan dan ya kemarahan tuh, ya. Jadi dengan banyaknya datang tuh ya kepada Sayyidina Umar tuh ghanimah ya, Nabi Muhammad setelah dilihat tuh ya di sofa tuh dibuka, dibagi, nah dilihat, dinangis. Kenapa? Dengan adanya begini ya, kekayaan tuh ghanimah begini, itu bakal timbul nanti adawah dan baghdha, ya, permusuhan dan juga ya kemarahan tuh ya, marah-marah ya. Kenapa? Dalam itu kan ada yang apa tuh ya, ada yang pengen banyak, ada yang apa, nah jadi kan timbul tuh permusuhan gitu, itu dunia gitu. Ya, sampai sini dulu dah ya, nanti terusin lagi. Waruya an Abdullah bin Umar. Yang dikatakan yaumus surur wal farah, Iya. kemenangan ya. Hah? Iya, hari kemenangan. Iya, hari kemenangan tuh, hari surur kan gembira tuh, senang, wal farah ya senang, sama gitu ya. Karena dapat apa tuh ghanimah kan, menang gitu. Itu tadi kalau batasan ahlul tahmul Hah? yang di fikih tadi, batasan ahlul tahmuli, batasan sampai mana? Yang mana tuh? Yang kan baca Fatihah itu imam ada yang ahlul tahmul, ada yang enggak. Oh, yang tahammul. Ya, kalau yang tahammul kan itu kan yang bisa nanggung, berarti itu imamnya yang ahli, ya, ahli dalam keimaman, ya, berarti kan dia alim di qori itu, ya, yang bacaannya itu bagus, nah itu bisa dia nanggung. Nah, tapi kalau yang nggak qori, nggak apa, nah itu nggak nanggung. Atau juga imamnya tuh, ya, punya hadas gitu, ya, kan tidak batal. Nah, kita kan masuk ngikut tuh, ngikut, kita nggak tahu kan, nah itu berarti kita Fatihah kita nggak ditanggung, ya, tapi sembahyang kita sah gitu ya, itu imam nggak nanggung karena dia udah batal itu ya. Nah itu ya, jadi kalau yang bacaan-bacaannya nggak pas, nggak bagus, itu nggak bisa nanggung Fatihah orang gitu ya. Ini dia nggak bisa tahammul namanya ini. Tapi itu ngikutin sah aja. Ya kalau gitu sih makmum sah, ngikut tuh imam yang udah batal gitu, dibatal nih ya, karena kita nggak tahu kan. Ya sah, karena apa? Kita nggak tahu itu dia hadasnya nggak kelahuan, ya. Nah tetap bisa. Cuman kalau kita jadi masbuk, itu masbuk kita tuh Fatihah kita nggak ditanggung sama dia, kayak gitu. Tapi sembahyangnya sah, gitu. Dia nggak bisa jamin, gitu ya.